Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Masih pembahasan sunnah-sunnah puasa. Yang ke berapa? Ke-7 ya. Yang ke-7 yaitu al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Mandi dari junub sebelum fajar. Junub sebabnya apa? Asbabul junub. Apa sebabnya junub? Hubungan suami istri atau keluarnya sperma. Itu sebabnya junub. Al-ightisal minal janabah qabla al-fajr. Mandi junub dari junub sebelum fajar. Khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Supaya apa mandi sebelum fajar? Likay yabda'a shawmahu tahiran. Supaya puasanya dimulai dalam keadaan bersih, suci. Tapi sekali lagi ini jangan dianggap wajib. Artinya kalau waktunya sudah mepet, tidak cukup untuk sahur, antum milih sahur, jangan milih mandi. Sebab kalau antum milih mandi nanti nggak dapat sahurnya. Ya nanti, jadi dua-duanya kan sunnah kan. Mandi sebelum fajar hukumnya sunnah, sahur hukumnya sunnah. Tapi antum taqdimus sahur ala ghuslil janabah. Karena yang lebih maslahat itu sahur. Antum tinggal ambil wudhu sahur, antum ambil wudhu sahur. Nanti akan berpengaruh dengan puasanya kalau antum milih mandi kemudian antum nggak sahur, lapar. Jelas ya? Yang ke-8, al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'da al-maghrib likay yanshata lil qiyam. Al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Setelah maghrib berarti setelah apa? Setelah buka puasa. Supaya apa? Likay yanshata lil qiyam. Supaya semangat dalam menghidupkan malam bulan Ramadan. Menghidupkan malam bulan Ramadan dengan apa? Salat tarawih wal witru jama'atan, qiraatul Quran, tadarusul Quran. Menghidupkan setiap malam Ramadan lah supaya seger mandi. Jadi mandi setiap malam bulan Ramadan itu hukumnya sunnah. Tidak usah takut rematik. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tidak mungkin ada penyakitnya. Ya, tidak mungkin. Yang jelas nanti kembalinya begini nanti. Alhasil gini ya. Pokoknya segala sesuatu yang kemungkinan di situ ada bahaya, itu pasti makruh hukumnya. Jadi kemungkinan ada bahaya. Namanya kemungkinan berarti bukan kepastian. Ya, seperti isti'mal al-ma'il musyammas. Pemakaian air yang terjemur oleh matahari yang ditempatkan di tempat logam. Baik terjemur langsung atau enggak. Cuma terjemur langsung lebih makruh. Ini kenapa enggak haram hukumnya kok makruh?
Karena penyakit yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh air musyammas itu belum pasti. Ya, hukumud dukhan, hukumnya rokok. Hukumnya rokok mukhtalafih, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh itu wahwal aqwa, dan itu pendapat yang kuat. Kenapa kok makruh tidak haram? Karena bahaya yang disebabkan oleh rokok belum pasti, dan itu sebuah kepastian. Ketidakpastian bahaya yang disebabkan oleh rokok itu sebuah kepastian. Nyatanya banyak orang rokok sehat. Nah, berarti nanti haramnya untuk siapa? Haramnya untuk orang yang punya sakit paru-paru, pernafasan. Ini baru haram. Karena akan menambah penyakitnya. Ya. Juga nyatanya antum mungkin baca di artikel-artikel di berita-berita di Sheikh Google, ya kan? Antum lihat mungkin ada orang yang umurnya sampai ratusan tahun, padahal dia merokok. Sakit enggak. Jadi kapan penyebabnya belum jelas. Saya bukan belain ngerokok ya, bukan belain orang rokok. Saya punya kitab namanya Hukmut Tadkhin fil Islam. Ya, li Syekh Asy-Sya'rawi, karangan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau enggak salah. Ya itu, hukumnya begitu. Jadi hukum yang mengatakan makruh lebih kuat daripada yang haram. Ya. Jadi yang bahayanya belum jelas itu enggak makruh, enggak haram, enggak. Tapi kalau sudah dipastikan bahaya mesti haram. Makanya saya tadi mengatakan rokok bagi orang yang punya penyakit asma haram. Karena kepastian penyakit yang disebabkan, kepastian nambahnya penyakit itu ada di situ. Maka hukumnya haram. Ya. Lah, ini juga berlaku untuk hal-hal yang yang terkadang sudah jelas sunnahnya, sudah jelas itu dianjurkan, tapi hukumnya bisa berubah loh. Hukumnya itu bisa berubah jadi haram, bisa berubah jadi makruh. Apa contohnya? Ada hukum yang asalnya sunnah, yang asalnya dianjurkan, kok berubah jadi makruh, jadi haram. Hah? Menyakiti orang? Masa menyakiti orang sunnah? Enggak, yang asalnya dianjurkan tapi berubah hukumnya jadi haram, jadi makruh. Antum cium hajar aswad hukumnya sunnah, dianjurkan. Tapi kapan antum di situ berbahaya untuk diri antum, berbahaya untuk orang lain, menyakitkan, itu hukumnya jadi tidak boleh. Antum harus nyewa bodyguard, kemudian nyingkirkan orang akan terganggu dengan antum. Nanti jadi tidak bolehnya itu yang hajar aswadnya. Padahal awalnya dianjurkan. Gitu ya. Jadi di sini kalau antum bisa mendapat keterangan dari dokter, jangan mandi malam hari, karena mandi malam hari itu menyebabkan ini. Kalau sebabnya pasti haram. Kalau sebabnya tidak pasti, makruh. Yang jelas ini hukumnya dianjurkan, sunnah. Antum mandi setiap malam bulan Ramadan. Dan saya kira mandi malam hari itu yang menyebabkan rematik itu mitos, tidak asli. Tidak asli. Al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib likay yanshata lil qiyam. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Mandinya seperti mandi itu ya, mandi orang junub ya. Jadi dibasahi rambutnya. Seperti antum mau Jumatan itu mandi. Al-muhafadhah ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Menjaga, memelihara, merawat ya ala salati tarawih, salat tarawih. Rutin, tidak tinggal salat tarawih. Min awwali lailatin ila akhiri lailatin.
dari malam pertama bulan Ramadan ila akhiri lailatin, sampai akhir malam bulan Ramadan. Bukan malam lebaran loh ya. Nanti malam lebaran dibilang malam akhir, enggak. Ila akhiri lailatin. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qama ramadhana imanan wa ihtisaban, menghidupkan Ramadan, maksudnya menghidupkan malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena beriman dan ihtisab, mengharapkan ampunan dari Allah, mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ya, ini riwayat Al-Bukhari. Jadi hadisnya sudah dipastikan sahih. Wal maksud bi qiyami Ramadan, apa yang dimaksud dengan menghidupkan Ramadan? Salatut tarawih, yaitu salat tarawih. Jadi orang yang menjalankan salat tarawih, beriman kepada Allah, percaya, ya, kemudian ihtisab, mengharapkan ridha Allah, sudah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang sudah lalu. Nanti insyaallah pembahasan salat tarawih. Oh sudah ya, pembahasan salat tarawih dulu ya. Ya, sudah selesai pembahasan salat tarawih. Jelas ini? Yang ke-10, ta'akkudul muhafadzah ala salatil witr. Ta'akkudul muhafadzah ala salatil witr. Semangat menjaga salat witir. Maksudnya ta'akkud di sini lebih ke ini ya, lebih dari hari lain. Antum salat witir dianjurkan enggak? Dianjurkan enggak? Bulan Ramadan dan selain Ramadan. Dianjurkan antum salat witir, menjaga al-muhafadzah ala salatil witir. Menjaga salat witir dianjurkan. Baik di bulan Ramadan atau selain Ramadan. Cuma di bulan Ramadan mutaakkid, lebih dianjurkan lagi. Ya, lebih dianjurkan lagi. Artinya lebih semangat antum di bulan Ramadan dibanding selain Ramadan. Wa yakhtassu witru Ramadan, dan witir di Ramadan itu punya khususiyah. Witir dalam bulan Ramadan itu punya khususiyah 3. Yang pertama, annahu tusannu fihil al-jamaah. Witir itu kan termasuk sholat yang tidak disunahkan jamaah. Witir, duha, apalagi isyraq, tahajud, terus ya rawatib, itu nggak disunahkan jamaah. Cuma witir khusus di bulan Ramadan itu disunahkan jamaah. Makanya kalau habis tarawih, salat apa? Salat witir antum 3 rakaat, iya kan? Yang tarawihnya 20 berarti 23, karena witirnya ada 3. Yang tarawihnya 8, ya 11. Ya. Yang tarawihnya 2 ada? Tidak ada ya. Berarti witirnya berapa itu? 3 berarti 5. Loh, ada tarawih 2. Ya, masih mending lah daripada Anda yang tidak tarawih sama sekali ya. Ya, aqallu tarawih, paling sedikitnya tarawih berapa? 2. Paling banyaknya 20. Berarti 8 masih lebih baik daripada 2. Makanya antum jangan nyalahkan orang yang tarawihnya 8. Masih mending daripada yang tarawihnya 2. Tapi ya namanya amal ibadah itu jangan hukum mendingan. Kalau pakainya hukum mendingan, antum nanti milihnya yang paling rendah. Masih mending saya tidak pakai kerudung tapi bajunya tertutup daripada kamu buka aurat. Ya, tidak pakai mending-mendingan. Masih mending saya
sholat duha daripada kamu nggak sholat duha. Loh, kalau gitu nggak ada orang semangat ibadah. Jadi kalau ibadah itu lihatnya jangan ke bawah, tapi lihat ke atas, lihatnya yang lebih tinggi ibadahnya, jangan lihat yang lebih rendah. Oh, ternyata masih mending saya ya sedekah 5.000 daripada dia sedekahnya 1.000. Jadi mending itu nggak pernah meningkat nanti, karena dia ngelihat ibadah yang lebih rendah. Kalau lihat ibadah itu yang lebih dahsyat, yang lebih hebat dari dia. Nah, kalau sedekahnya 5.000, lihatnya orang yang sedekah 10.000, yang sedekah 20.000. Jadi ngiri, jangan malah merasa lebih baik dari yang lain. Jelas ya. Tusan fihil jamaah. Ya, witir di dalam bulan Ramadan disunahkan jamaah. Wa yusannu fihil jahru, dan disunahkan mengeraskan suara bil Fatihah wa as-surah ba'da al-Fatihah. Bacaan setelah Fatihah disunahkan keras. Wa yusannu fihi al-qunut fi an-nisfi al-akhir min Ramadan 'ala al-mu'tamad. Disunahkan membaca qunut pada pertengahan akhir dari bulan Ramadan 'ala al-mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Berarti ada khilaf. Artinya yang enggak qunut antum jangan salahkan. Ya, karena ada perbedaan pendapat. Pokoknya hukum yang ada perbedaan pendapat, ahkam furu'iyah, hukum-hukum furu', perbedaan pendapatnya nggak asal antum bikin masalah. Orang yang kunut dan yang nggak kunut itu nggak usah dibikin masalah. Yang kunut ya benar, yang nggak kunut ya benar. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, berpendapat apa? Tidak disunahkan kunut. Tidak disunahkan kunut menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu terus gimana? Dua-duanya salah. Imam Syafi'i yang mengatakan kunut salah, Imam Hambali yang mengatakan tidak kunut salah. Ya enggak, dua-duanya benar justru. Yang salah itu yang nggak ngaji, yang nggak ngerti bagaimana mereka kenapa berbedaan pendapat. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nggak ngaji, jadinya salah. Yang meyakini kunut tidak sunnah menyalahkan yang kunut. Yang meyakini kunut sunnah menyalahkan yang tidak kunut. Dua-duanya salah. Kenapa? Karena ngajinya semua notok. Ngajinya cuma sebatas itu. Makanya yang meyakini kunut sunnah, yang tidak kunut disalahkan. Yang meyakini kunut tidak sunnah, yang kunut disalahkan. Kan berarti dua-duanya salah. Karena saling menyalahkan. Aslinya saling membenarkan harusnya. Yang punya keyakinan tidak kunut, dia harus membenarkan orang yang kunut, ya, karena ada khilaf, perbedaan pendapat. Orang yang meyakini kunut juga jangan menyalahkan orang yang tidak kunut, membenarkan bahwa tidak sunnahnya kunut itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya benar, yang salah itu yang tidak ngaji, yang nggak taklim, sehingga tidak ngerti bagaimana mereka berbeda pendapat. Tawassu' fi tilkal ahkam, ada keluasan hukum dalam masalah qunut, dalam masalah tahiyat, goyang-goyang Jadi antum kalau lihat masyayikh, ya syekh Maroko itu kalau sholat goyang-goyang, karena yatamadhabun ala madhabil Imam Malik. Mereka bermadhab kepada Imam Malik bin Anas, karena daulahnya itu daulah Malikiyah. Daulahnya daulah Malikiyah. Makanya guru-guru sana itu kebanyakan kalau sholat tuh goyang dan enggak setakap. Pendapatnya Imam Malik enggak setakap. Pendapatnya Imam Syafi'i setakap. Lah terus salah semua? Enggak, benar semua. Yang salah siapa? Yang enggak taklim. Yang salah itu yang enggak taklim. Jelas ya ini? Yang ke-11, al-ikthar min tilawatil Quran bitadabburin.
memperbanyak baca Quran dengan apa? Dengan tadabbur. Tahu tadabbur maksudnya? Tadabbur itu meresapi makna. Itu tadabbur. Tadabbur itu meresapi makna. Al-Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan qiraatu ayatin bitadabbur, orang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan meresapi makna satu ayat, itu khairun min khatmatin bila tadabbur, lebih baik daripada 30 juz tanpa tadabbur. Ya, karena tadabbur itu perkara yang namanya aja kalamullah ya. Meresapi makna di kalamullah itu ya. Lah, meresapi makna apa cukup dengan terjemah? Tidak bisa dengan terjemah. Harus dengan beberapa ilmu yang dibutuhkan untuk tadabbur ma'anil Quran. Tadabbur dalam memaknai Al-Quran, karena ablaghul kalam, paling balighnya kalam ya kalam Allah. Jelas ya? Suara habis ya, gimana ini? Tiba-tiba habis suara. Ada gangguan, streamingnya ada gangguan. Walhasil sana juga enteng ya. Al-ikthar min tilawatil Quran bitadabbur. Wa qad warada fil athar Ramadan syahrul Quran. Ada athar, tahu athar antum? Athar itu kalamus sahabah. Itu namanya athar. Kalau hadis Rasulullah. Nah, kalamus sahabah idza rufi'a ila nabi, kalau diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan al-haditsul marfu'. Hadis marfu'. Rafa'ahu sahabi ila nabi. Tapi kalau musyahabah tidak dinisbatkan kepada nabi, namanya al-haditsul mauquf atau athar. Antum ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu membahas tentang definisi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, tiga-tiganya itu antara al-hadis al-musalsal, tahu hadis musalsal antum? Hadis musalsal itu hadis yang riwayatnya itu dengan tasalsul. Ada tasalsul dengan salaman. Dulu waktu Rasulullah ngasih ngasih hadis itu, memberikan nasihat kepada salah satu sahabat, itu bitashbik dengan nyatok antara tangannya Rasulullah dengan tangannya sahabat, kemudian memberikan hadis. Itu namanya al-musalsal bil musyabakah. Ada al-musalsal bil mahabbah, seperti hadis Abi Dzar ketika Rasulullah mengatakan, ya ghulam inni uhibbuk, wahai ghulam inni uhibbuk. Ini namanya musalsal bil mahabbah. Jadi ketika saya mau meriwayatkan hadis ini dari guru saya, berarti guru saya harus mengatakan inni uhibbuk, namanya musalsal bil mahabbah. Antum mau meriwayatkan dari saya harus ngomong gitu. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Ada bil musyabakah, ada bil ibtisam, dengan senyum. Jelas ya? Itu namanya musalsal. Antara sahih, hasan atau dhaif. Itu pembagian hadis itu. Ya, ini athar ini berarti la yarfa'uhu as-sahabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya al-haditsul mauquf. Namanya hadis apa? Mauquf. Hal ta'allaqa bihil ahkam, apa ada keterkaitan dengan hukum? Dilihat riwayatnya. Ya, kalau riwayatnya sahih bisa ada ta'alluq dengan hukum, seperti qunut Umar. Seperti qunutnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, makanya disunahkan.
Padahal tidak ada kan di zaman mauquf. Namanya hukumnya dari al-hadithul mauquf. Bisa jadi hukum? Bisa. Karena sahabi itu taklim langsung sama Rasulullah. Bisa karena sahabi langsung taklim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Nah, itu nanti ilmu tersebut ada di kitab namanya Mustalahil Hadis seperti Tadribur Rawi. Ya, itu ilmu Mustalahil Hadis. Kemudian ada kitab namanya Nadhmul Baiquniyah. Ya, syarahnya namanya apa? At-Tuhfatus Saniyah ya. Itu fi Syarh al-Baiquniyah kalau tidak salah. Itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya sendiri. Jadi kita itu taklim masih belum ada 1/4 tetes. Masih banyak ilmu banyak banget ya. Alhasil intinya ini aja ya, istiqomah hadir majelis. Insyaallah selamatlah ya. Karena masih banyak sekali ya ilmu, belum mantiknya. Belum ilmu mantik, belum ilmu balaghah, ilmu sastra. Ya, dalam balaghah itu ada 3 ilmu. Ada al-ma'ani wal bayan wal badi'. Ada ilmu ma'ani yang membahas tentang makna, ada bayan, ada badi'. Ilmu memperindah makna, memperindah apa? Memperindah bahasa. Antum bisa tahu kalau baca kitab, oh ini orang alim oh bukan. Ya. Antum bisa lihat tesisnya orang itu nanti. Karangannya orang itu bisa dilihat sama antum kalau antum ahli balaghah. Oh ini bukan orang, tidak terlalu alim ini yang ngarang. Ini bisa, gitu bisa tahu antum. Dilihat dari cara penuturannya itu, cara mengungkapkan kitabnya itu bisa tahu. Gitu. Kemudian al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur ya. Dengan apa? Tadabbur. Kalau tidak bisa tadabbur ya kalamullah. Ya akhi. Tidak tadabbur, enggak tadabbur tetap dapat apa? Dapat pahala. Yang ke-12 al-iktsar minas sunan. Memperbanyak sunnah. Karawatibis sholawat. Seperti sunnah rawatib sholawat. Sholat duha, sholat tasbih, sholat awwabin itu habis buka puasa antum sholat tasbih itu. Ya, habis buka puasa sholat apa? Tasbih atau iya habis sholat maghrib itu sholat tasbih, jadi nggak terlalu kenyang nanti antum sholat tasbih. Kata pepatah Arab itu ta'ash wa tamash walau ala dhahril hanash. Kalau habis makan malam itu jalan-jalan antum, bergerak. Itu antara gerakan itu dengan apa? Sholat kan, jalan-jalan. Walau ala dhahril hanash, walaupun di atas punggung ular. Karena di malam hari itu sudah apa? Sudah tidak mencerna lagi. Ini sudah berhenti mesinnya. Istirahat. Jadi gimana? Pakainya antum sendiri gerakannya antum. Di antara gerakan ya sholat witir, sholat tasbih kan gitu, daripada antum kendang kelaweran kan. Iya kan? Ya mending sholat kan, pakai sholat. Gitu. Lah kalau makan siang itu justru kebalikannya. Taghad wa tamad walau ala dhahril asad. Kalau habis makan siang itu dianjurkan duduk walaupun di atas punggung singa. Saking pentingnya orang duduk setelah makan siang. Kenapa? Ini lagi mencerna. Orang makan siang itu. Wallahu alam, ini dalam ilmu kedokteran ya, takut dikritik sama dokter. Ya, alhasil gitu ya. Itu pepatah Arab mengatakan begitu. Orang kalau habis makan malam jalan-jalan sehat. Sehat sebab kadar gula yang ada pada makanan, kadar kolesterol yang ada pada makanan terbakar. Ya, makanya kiai banyak yang kena gula di umur muda itu kenapa? Habis acara makan, duduk di mobil kena AC sampai rumah regut tidur. Gulanya ngendep, umur 50, 45 udah kena kencing manis. Ya, kalau udah kencing manis kan repot, nggak bisa kawin lagi ya. Letoy sudah barangnya itu. Hah? Nggak ada makan lah. Saat ada tudaran, ada habis makan antum jangan tidur. Iya. Pulangnya kalau bisa jalan, nanti malam di Jatiroke kan. Antum jalan tuh pulang dari Jatiroke. Sampai sini mampir ke nasi goreng masuk.
Jelas ini? Iya. Salat duha, salat tasbih, salat awabin. Kalau di Tarim itu habis pada buka itu salat tasbih jamaahan. Sekalipun salat tasbih itu bukan salat yang dianjurkan salat jamaah, tapi salat jamaah enggak apa-apa. Untuk buat semangat. Kalau salat sendirian kan terasa lama. Ya, terasa lama. Wallahu a'lam bishawab. Bawa ihya-nya, Pak Haji. Pak Haji sebetulnya harus di sini ya ngajar yang lain. Sampai mana kemarin ihya-nya? Syawahid minal Quran ya, masih dalam syawahid minal Quran. Wa qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala al-Imam al-Ghazali adamallahu naf'a bih wa bi'ulumi fid darain amin wa rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Wa qala Allah Ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ini di sini ada hal. Hal ini artinya namanya min ahrufil istifham, termasuk huruf apa? Istifham. Tahu huruf istifham? Huruf istifham itu huruf yang dipergunakan untuk bertanya. Namanya huruf istifham. Jelas? Kalau antum baca balaghah, belajar ilmu balaghah, istifham itu ada yang bermakna nafi. Istifham itu ada yang bermakna nafi. Kalau istifhamnya ingkari. Sekarang saya terjemahkan pakai sigot pertanyaan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti apa? Tidak kan? Ini namanya istifham ingkari. Kalau jawabannya mesti tidak, istifhamnya jangan dimaknai istifham. Istifhamnya itu langsung dimaknai nafi. Jadi maknanya apa di sini? Ma yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan tidak sama langsung. Enggak perlu ada sighah. Iya. Soalnya penerima itu banyak yang awam. Kalau ditanya nanti mikir dulu. Jawabannya sudah pasti tapi mikir. Iya kan? Nah, jadi maknanya apa di sini? Maknanya langsung nafi. Istifham bimakna nafi. Istifham yang maknanya nafi ya itu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. yakni ma yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang alim dan orang bodoh. Itu artinya langsung. Istifham bermakna apa? Nafi. Sama enggak berarti? Enggak sama. Jadi perbedaannya itu jauh ya. Antara yang ngaji sama yang enggak ngaji itu jauh. Perbedaannya itu jauh. Bainas sama wasumur ya akhi. Bainas sama wasumur. Yes. Orang alim bukan ahli ibadah. Ya, itu asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Orang yang alim berilmu ngaji, ibadahnya biasa saja. Salawatul khamas, salat 5 waktu, shaum Ramadan, puasa Ramadan, tapi ngaji orangnya. Itu asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Setan itu ganggu orang seperti ini satu, itu lebih berat daripada ganggu 1000 orang ahli ibadah. Perbandingannya 1/1000. 1000 orang ahli ibadah gampang setan ganggu. 1000 orang bisa sesat semua dalam satu waktu bisa.
Satu orang alim susah. Asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Perbandingannya itu 1000 orang ahli ibadah, tapi tidak taklim. Jadi antum milih mana? Ahli ibadah tapi bodoh, apa alim tapi biasa aja tidak ahli ibadah? Kalau saya milih alim tapi ahli ibadah, gitu. Harus saya milihnya malah yang bagus, alim yang ngerti ilmu, ahli ibadah. Ya. Pokoknya jangan lupa doa a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya kalau doa sama Allah, Allahumma a'inna ala dzikrik, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Ya, wa dzikrik wa syukri ibadatik. Ya, bersyukur wa husni ibadatik wa syukrik, kemudian bantulah aku untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu gimana berarti? Harus taklim. Jadi otomatis orang kalau sudah doa itu berarti insya Allah rajin taklim. Karena husnul ibadah itu diraih dengan ilmu. Nggak bisa orang ibadahnya baik kalau nggak ada ilmunya, nggak bisa. Jelas? Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ya, ini fadilatul ilm. Jadi ilmu yang ada pada seseorang itu bisa memuliakan orang tersebut di hadapan Allah. Orang bisa dapat status orang yang bertakwa kepada Allah itu harus dengan ilmu. Makanya tidak bisa ada orang membandingkan antara bainal ilmi wat taqwa, antara ilmu dan takwa, karena la yutasawwar, tidak tergambar ketakwaan tanpa ilmu. Min syurutit taqwa, termasuk syaratnya takwa. Wa min syurutil wilayah, dan syaratnya orang menjadi wali, ilmu. Syaratnya orang menjadi wali min auliyaillah, harus ilmu dulu. Jadi orang yang ngaku-ngaku wali itu berbohong dia. Tidak ada orang wali ngaku wali, itu tidak ada. Ya. Jadi min syurutil wilayah, syaratnya wali itu apa? Ilmu. Syaratnya wali. Ya boleh sih ngaku wali, ya boleh. Ya, boleh kalau bermanfaat pengakuannya. Orang banyak taklim sama antum tidak apa-apa. Gara-gara pengakuannya tidak apa-apa. Tapi justru kalau banyak orang ingkar, banyak orang malah menghindar dari keilmuannya, jangan. Ya, jelas. Ya, jadi siapa orang yang paling takut kepada Allah? Al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Berarti kalau ada orang yang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, jangan dikasih status ulama. Ya, ulama hakikoh itu ya ndak bisa sekedar taklim kemudian nggak diamalkan ilmunya, ya ngajar kemudian berstatus alim, orang alim. Ndak, ulama ndak. Ulama yang hakikoh itu yang disebutkan oleh Allah itu yang punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak punya rasa takut, bukan ulama hakiki, namanya ulama su. Nanti ada pembahasan ulama su di sini. Ya, ulama su nanti ada pembahasan. Wallahu a'lam bishawab.